Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi kelas 7 tentang memahami dan menciptakan cerita fantasi. Langsung saja pada kompetensi dasarnya. 3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.4 Menelah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Cerita fantasi terbagi atas dua, cerita fantasi aktif dan cerita fantasi pasif. Sedangkan cerita fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya itu seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya seperti melamun. Lanjut pada poin A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi, yaitu dengan membaca novel. Yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar lintas sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu, yaitu berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Penjelasan mengenai jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan irisan. Yang pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetap masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.